Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Ariski Family. Di bulan Agustus ini, saya mau berbagi 2 resep puding merah putih yang cocok untuk menyambut HUT RI. Untuk resep yang pertama, yuk kita buat puding motif merah putih. Untuk cara buatnya, yuk simak video ini sampai selesai. Untuk langkah pertama, saya buat puding warna putih. Untuk bahannya saya pakai bubuk agar-agar sebanyak 1 saset, gula pasir 110 gram. Selanjutnya, kedua bahan ini akan saya aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, akan saya masukkan susu cair sebanyak 750 ml. Kemudian aduk kembali hingga tercampur rata, dan ini bisa kita masak hingga mendidih. Nah, setelah pudingnya sudah mendidih seperti ini, sekarang bisa kita matikan kompornya dan tunggu hingga uap panasnya berkurang. Selanjutnya siapkan loyang. Saya pakai loyang persegi panjang seperti ini yang dalamnya sudah saya basahi dengan air agar nanti mudah lepas pudingnya. Kemudian bisa kita tuang pudingnya ke dalam loyang hingga setengah bagian. Jika di atasnya masih ada gelembung udara, ini bisa kita pecahkan dengan sendok seperti ini. Setelah seperti ini, kita tunggu pudingnya hingga set atau dingin. Nah, karena masih ada sisa dari puding putihnya, jadi saya masukkan ke dalam cetakan seperti ini. Agar bentuknya cantik nanti, jadi ini saya letakkan miring seperti ini ya. Gunakan wadah apa saja, yang penting cetakannya bisa diletakkan miring. Nah, ini setelah beberapa jam dan puding putihnya sudah set, sekarang bisa kita bentuk motif pudingnya. Untuk membentuk motif bunganya, saya menggunakan kerokan kelapa seperti ini. Untuk caranya, letakkan kerokan kelapanya di sebelah kiri seperti ini. Kemudian masukkan kerokan kelapanya tegak lurus seperti ini, dan kita kerok pudingnya dengan lurus dan jangan sampai putus. Nah, setelah seperti ini kita ambil hasil kerokannya ya, dan ini jangan dibuang, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya bisa kita kerok di bagian kanannya. Untuk caranya sama seperti tadi. Dan ini juga sama ya, sisa kerokannya bisa kita ambil dan sisihkan. Nah, ini puding putihnya yang sudah dikerok, hasilnya seperti ini. Selanjutnya, sebelum kita membuat puding yang merah, akan saya tusuk-tusuk puding putihnya seperti ini. Tujuannya agar nanti puding putihnya bisa menempel dengan puding merahnya ya. Kita tusuk-tusuk di semua sisi agar pudingnya nanti bisa melekat dengan kuat. Nah, setelah ditusuk semua seperti ini, sekarang bisa kita sisihkan. Langkah selanjutnya akan saya buat puding warna merah. Untuk bahannya saya pakai agar-agar warna merah 1 saset, gula pasir 100 gram. Selanjutnya kedua bahan ini kita aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Kemudian masukkan air putih 750 ml. Kemudian saya tambahkan selai stroberi 75 gram. Selanjutnya bisa kita aduk hingga tercampur rata dan dimasak hingga mendidih. Nah, setelah mendidih seperti ini sudah cukup, bisa kita matikan kompornya dan tunggu sebentar hingga uap panasnya berkurang. Selanjutnya, selagi masih panas, ini harus langsung kita masukkan ke dalam puding putih yang sudah kita kerok tadi. Tujuannya agar pudingnya bisa menempel dan tidak mudah lepas. Selanjutnya bisa kita masukkan sisa kerokan puding susu yang sudah dipotong-potong seperti ini. Kita masukkan melintang seperti ini ya. Selanjutnya bisa kita masukkan puding merahnya sedikit saja, dan ini wajib masih panas ya puding merahnya. Kemudian masukkan lagi sisa kerokan yang masih panjang seperti ini. Dan ini bisa kita tusuk-tusuk lagi sisa kerokan dari puding putihnya agar nanti pudingnya bisa menempel dengan kuat. Selanjutnya bisa kita tuang lagi sisa puding merahnya hingga penuh. Dan perlu diingat, puding merahnya harus benar-benar masih panas agar menempel dengan kuat. Setelah seperti ini bisa kita tunggu hingga dingin atau set. Selanjutnya bisa kita masukkan lagi sisa puding merahnya ke dalam puding putih yang kita masukkan ke dalam cetakan. Nah, setelah seperti ini kita tunggu hingga set.
Nah, ini dia puding motif merah putihnya sudah jadi. Sekarang bisa kita keluarkan dari cetakan. Untuk mempermudah mengeluarkannya dari cetakan, bisa kita masukkan tusuk gigi di bagian pinggir seperti ini. Selanjutnya bisa langsung kita potong-potong untuk melihat motif puding merah putihnya. Nah, ini dia puding motif merah putihnya, hasilnya secantik ini. Dan pudingnya ini terlihat juga tidak mudah lepas ya. Selain cantik, ini enak banget. Untuk resep yang kedua, ada puding simburat merah putih. Simak resep dan cara buatnya sampai selesai. Untuk yang pertama, kita buat puding lecinya dan saya pakai gula pasir sebanyak 100 gram, Nutrijel leci 1 saset isi 15 gram. Kemudian kedua bahan ini kita aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Selanjutnya, tambahkan susu cair sebanyak 650 ml. Sambil diaduk hingga tercampur rata dan tidak ada yang menggumpal. Nah, setelah tercampur rata, sekarang kita masak puding leci susunya menggunakan api sedang cenderung kecil. Karena ini menggunakan susu, jadi kita masaknya sambil terus diaduk agar tidak cepat menggumpal. Setelah mendidih seperti ini sudah cukup. Sekarang bisa kita matikan kompornya dan diangkat. Selanjutnya, tambahkan fruity acidnya dan aduk kembali hingga tercampur rata. Selanjutnya siapkan cetakan dan masukkan puding lecinya. Dan ini saya masukkan pudingnya hanya setengah dari cetakannya saja ya. Setelah seperti ini kita diamkan hingga set atau mengeras. Nah, ini puding lecinya sudah mengeras. Sekarang bisa kita keluarkan dari cetakan. Agar lebih mudah mengeluarkan pudingnya, ini bisa kita gunakan tusuk gigi ya, seperti ini. Selanjutnya bisa kita tusuk-tusuk puding lecinya menggunakan tusuk gigi seperti ini di semua sisi, agar ketika dicampurkan dengan puding stroberinya, pudingnya akan menempel dengan rekat dan tidak mudah lepas. Selanjutnya lakukan lagi seperti ini hingga selesai. Langkah selanjutnya kita buat puding stroberinya dan saya menggunakan gula pasir sebanyak 100 gram, Nutrijel strawberry 1 saset atau 15 gram. Kemudian aduk terlebih dahulu kedua bahan ini hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan air putih sebanyak 650 ml dan aduk kembali hingga tercampur rata. Agar warnanya lebih pekat, akan saya tambahkan pewarna merah cabai sebanyak 7 tetes. Kemudian kita aduk kembali hingga tercampur rata. Selanjutnya kita masak puding stroberinya sampai mendidih. Dan setelah seperti ini bisa kita angkat. Kemudian kita masukkan fruity acidnya dan aduk kembali hingga tercampur rata. Selanjutnya siapkan cetakan yang tadi dan ini harus sudah dicuci bersih. Dan basahi bagian dalamnya dengan sedikit air agar nanti saat dikeluarkan pudingnya mudah terlepas. Kemudian masukkan puding stroberinya ke dalam cetakan dan ini pudingnya wajib masih panas. Masukkan sepertiga bagiannya saja seperti ini. Kemudian langsung saja kita masukkan puding lecinya ke dalam cetakan. Selanjutnya siram lagi bagian atasnya menggunakan puding stroberi sampai penuh seperti ini. Untuk tipsnya agar puding sembura tidak mudah lepas atau copot, salah satunya adalah puding stroberinya harus benar-benar masih panas saat disatukan dengan puding lecinya. Dan jika puding stroberinya sudah terlanjur dingin, ini bisa kita panaskan kembali. Nah, ini sudah selesai dimasukkan ke dalam cetakan untuk satu resep, jadi 13 puding seperti ini. Sekarang bisa kita tunggu hingga set atau mengeras. Nah, ini pudingnya yang sudah set, sekarang bisa kita keluarkan dari cetakan. Untuk mempermudah mengeluarkan pudingnya dari cetakan, bisa kita gunakan tusuk gigi seperti ini. Masukkan ke celah antara puding dan cetakannya dan kita keluarkan secara perlahan agar pudingnya tidak rusak. Dan hasilnya seperti ini, cantik banget ya. Nah, ini pudingnya yang sudah jadi akan saya potong untuk melihat bagian dalamnya. Nah, ini bagian dalamnya terlihat sangat rapi dan cantik. Untuk lapisannya ini juga tidak mudah lepas dan copot, sangat menempel seperti ini.
Alhamdulillah, selesai sudah video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jika suka tolong like-nya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.